makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, Ketua MUI peringatkan Dudung. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Khalil Nafis menanggapi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Dudung, yang menyebut jangan terlalu dalam mempelajari agama. Khalil Nafis menyinggung bahwa ia menawarkan standarisasi dai MUI jika benar Jenderal Dudung berminat mengganti profesinya menjadi penceramah agama. Apa maksudnya jangan terlalu dalam mempelajari agama? Kata Khalil Qomas melalui akun Twitternya, "Saya menawarkan standarisasi dai MUI. Kalau mau berganti profesi sebagai penceramah agama." Hehehe, sambungnya. Khalil Nafis juga mengingatkan agar Jenderal Dudung sebaiknya berfokus pada tugas pokoknya sebagai KSAD, yaitu pertahanan negara dan menumpas perusuh dan pembangkang NKRI. Khalil Nafis membagikan berita Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengingatkan agar jangan terlalu dalam belajar agama. Dilansir dari Republika.com, Dudung mengatakan hal tersebut saat bertausiah di Masjid Nurul Amin, Kota Jayapura, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan Jenderal Dudung di sela kunjungan kerja ke Kodam 17 Cendrawasih pada Selasa, 23 November 2021. Dalam video yang diunggah akun Dispenat, ia menyinggung tentang implementasi rasa syukur yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan sholat. Jenderal Dudung pun menyebut soal 5 tingkatan keimanan umat Islam, yakni iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak atau hakul yakin, dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, katanya hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW, kata Jenderal Dudung. Oleh karenanya, jangan terlalu dalam mempelajari agama, sambungnya. Kepada jamaah, Jenderal Dudung juga mengatakan bahwa dampak terlalu dalam mempelajari agama adalah terjadinya penyimpangan. Akhirnya, terjadi penyimpangan, kayak sumpah prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Kalau kalian prajurit tidak memahami, tidak mengerti artinya Sabta Marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI, katanya. Berita kedua, seperti menyindir Dudung, FPI bantu korban bencana Gunung Semeru. Refli, organisasi lain baru berwacana, mereka sudah di tempat bencana. Pakar Hukum dan Tata Negara, Refli Harun, sebut FPI sudah terjun lebih dahulu ke tempat bencana alam erupsi Gunung Semeru. Refli Harun menjelaskan sejumlah aksi Front Persaudaraan Islam atau FPI yang jarang mendapat perhatian publik. Terutama baru-baru ini, aksi nyata mereka membantu korban bencana alam yang baru saja terjadi letusan Gunung Semeru. Refli Harun mengatakan, FPI merupakan organisasi kemanusiaan yang responsif dan simpatik. Bahkan, ketika ormas-ormas lain masih berbincang tentang membantu korban letusan Gunung Semeru, FPI sudah ada untuk membantu para korban. FPI adalah organisasi yang mau bersusah-susah hadiri duluan di tempat bencana. Ketika organisasi lain baru berwacana, mereka sudah ada di tempat bencana. Mudah-mudahan ini membuktikan FPI bukanlah organisasi yang tidak bisa diajak untuk bermusyawarah, bermufakat, tutur Refli Harun. Menurut Refli, diketahui belakangan FPI kerap mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah. Dari pembubaran ormas, imam besar dipenjara sampai laskarnya terbunuh, tetapi mereka dinilai saling tulus. Walaupun mereka diperlakukan tidak adil, dizolimi, organisasinya dibubarkan, imam besarnya dipenjarakan, mereka masih mau terjun ke lahan musibah kemanusiaan, ujar Refli Harun. Pada saat yang sama, Refli Harun juga membacakan surat yang berisi perintah dari Habib Rizik terkait aksi kemanusiaan. Adapun pesannya, Habib Rizik berpesan untuk tetap mengutamakan kemanusiaan meski kerap diperlakukan tidak adil. Apalagi dengan toleransi, Habib Rizik menghimbau para pendukungnya untuk membantunya dengan kasih sayang tanpa diskriminasi. Berita ketiga, Cina protes RI soal Natuna, KSAL Yudo,
TNI AL tak akan mundur meski nyawa jadi taruhan. Harusnya Pak Dudung meniru KSAL Yudo. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang mengerongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di Laut Indonesia. Hal ini disampaikan Yudo Margono di tengah kondisi meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari Cina. Dia memastikan TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar-menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, jelas Yudo saat memberikan pidato di upacara Hari Armada RI tahun 2021 di Koarmada 2, Surabaya. Dia menegaskan, sebagai prajurit Armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga Laut Nusantara. Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tak bisa jadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika tidak bisa menguasai samudra, jelas Yudo. Dia menegaskan, Armada Republik Indonesia harus dilengkapi dengan kapal perang yang mumpuni dan modern meski membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Sebuah keniscayaan, kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga lautan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, kekuatan armada yang deru mesinnya terdengar di Laut Mediterania, armada yang pilar perangnya berkibar di Laut Natuna Utara, tambah KSAL. Yudo juga meminta prajuritnya mencintai, merawat kapal perang, serta berlatih. Buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai kesatria perkasa di tengah samudra, jelas Yudo. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan mengungkapkan pemerintah Indonesia diminta oleh Cina untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di lepas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kenapa batunya, KSAD Dudung bisa dijerat pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. KSAD Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan kita bukan orang Arab merupakan penistaan agama bisa dijerat pasal 156A KUHP. Demikian dikatakan praktisi hukum Hansuta Widya dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional Kamis 2 Desember. Dalam pasal 156A KUHP, penistaan agama terancam 5 tahun penjara dan Dudung terancam penjara 5 tahun, ungkapnya. Jika Dudung dilaporkan ke polisi, kata Hans, pengadilan harus dilakukan secara terbuka. Publik ingin melihat bahwa semua warga di hadapan hukum sama, papar Hans. Kata Hansuta, Dudung sangat jelas di muka umum melakukan penistaan agama Islam. Tuhan itu bukan orang. Tuhan itu sang pencipta bagi seluruh alam, termasuk manusia, jelas Hans. Menurut Hans, pernyataan Dudung juga bisa dianggap memunculkan permusuhan antar ras dan golongan. Menyebut Arab, ini sudah menyinggung ras dan golongan, ungkap Hans. Sebelumnya, Dudung di podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada Selasa 30 November menceritakan bagaimana dirinya berdoa seusai sholat. Kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya simpel saja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia, karena Tuhan kita kan bukan orang Arab, ucap Dudung. Ketika Dudung menyebut Tuhan bukan orang Arab, disambut Deddy Corbuzier dengan tawa lebar. Pernyataan Dudung ini banyak menuai kecaman publik, terutama umat Islam. Bahkan, ulama karismatik Kiai Haji Wafi Maimun Zubair alias Gus Wafi menyebut pernyataan Dudung sebagai penista agama. Pernyataan KSAD Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab merupakan kesalahan besar. Ucapan tersebut bahkan bisa masuk kategori penistaan agama, kata Gus Wafi. Dia menuturkan, Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab artinya melabeli Tuhan sebagai orang, tapi orang yang bukan berasal dari Arab. Dari kalimat tersebut, kata Gus Wafi, sama saja melecehkan sang pencipta. Hal ini tentu melecehkan sang pencipta, yang jelas kedudukannya sebagai Tuhan, kemudian didegradasikan dengan disebut sebagai orang, kata putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun tersebut.